yang sudah hadir atau menyempatkan waktunya untuk hadir dalam proses atau tugas yang akan saya laksanakan, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana budaya positif ini diinformasikan atau dijelaskan kepada Bapak Ibu yang hadir. Nah, kita buka videonya. Nah, jadi mengapa saya melakukan ini, melaksanakan tugas ini? Karena ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Subang. Nah, ini saya sendiri. Kemudian di mana tugas ini yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Kepala Bagaskara calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Subang. Nah, sebelum melaksanakan diseminasi atau mendengarkan materi yang ada yang sudah saya siapkan, mari Bapak dan Ibu silakan berdiri. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, siap. Iya, silakan berdiri Bapak Ibu. Ya, ikuti sesuai gambar sesuai video Ibu ya. Yo. Hup. Nah, arah sama. Hup. Tangan lihat depan. Lagi lagunya agak cepat, siap konsentrasi. Lebih cepat lagi. Ya, ayo, semangat mencari ayo. Terakhir, ayo, lebih semangat, lebih kencang, siap. Wah, udah selesai lah. Udah. Nah ya, capek ya. Sekarang siap konsentrasi ya. Oke, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Ya, capek dulu, napas keluarkan dulu. Nah, lagi sedikit. Ada minum dulu Ibu. Nah, di sini saya bentuk masih bernapas. Di sini saya bentuk dalam sebuah video. Mohon maaf apabila tidak terlihat sebagian. Nanti saya baca saja. Di sini adalah budaya positif, yang mana budaya positif itu untuk menciptakan budaya positif, seorang guru harus menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. 4, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Kita lanjut. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Menurut psikiater A dan pendidik Dr. William Glazer, dalam contoh teori
yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi makna kontrol itu terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser. Nah, di sini adalah berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir selalu harus menang. Kemudian teori kontrol itu seperti apa? Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang dan menang. Ini dua teori atau respon, teori stimulus respon dan teori kontrol, memiliki perbedaan dari tiap masing-masingnya. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjut ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah berfokus pada pengembangan hubungan yang positif antara orang tua atau guru dengan anak, tetap menegakkan batasan-batasan yang jelas dan memberikan solusi yang adil atas perilaku yang tidak diinginkan. Disiplin positif juga merupakan suatu cara menumbuhkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah, akan tetapi mengajarkan sebuah tanggung jawab, kontrol dari dalam diri, melakukan segala tindakan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Jadi tidak memaksakan ibu ya. Jadi hukuman dan hadiah, jadi tidak membuat anak itu melakukan sesuatu itu karena sesuatu bentuk hukuman atau hadiah. Jadi melakukan misalnya belajar, takut dihukum sama orang tua atau nanti pasti dikasih hadiah gitu. Jadi tidak, ya. Kemudian lanjut, masih disiplin positif, keyakinan terhadap nilai kebajikan memunculkan disiplin diri yang termotivasi secara internal. Jadi dari dalam motivasi dirinya muncul dari dalam diri anak, tidak mengharapkan hadiah, tidak menginginkan hukuman dan lain-lain, tapi memunculkan diri dari anak itu sendiri. Motivasinya ingin belajar dari dalam diri. Tuh. Jadi disiplin positif itu. Kemudian di sini ada tujuan dari disiplin positif itu kenapa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi tidak memaksakan suatu kehendak dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita tidak memaksakan anak-anak itu untuk seperti yang kita inginkan, Bu. Jadi semua bakat, semua kemampuan mereka punya masing-masing. Dan kemampuan itu kita harus hargai, kita harus dukung. Jadi tidak terlalu memaksakan harus belajar matematika gitu. Karena dokternya juga tidak harus pintar matematika, tapi ada yang lain. Atlet juga tidak pintar matematika, harus yang lain gitu ya. Jadi itu dari mengapa kurikulum Merdeka itu seperti itu. Nah, kemudian nilai kebajikan universal, bersifat universal, jadi keseluruhan dan lintas suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini merupakan ada profil pelajar Pancasila
yang mana profil pelajar Pancasila itu harus beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, di sini kenapa di sekolah sudah diterapkan untuk tidak dicoba ditunggu, jadi supaya anak-anak itu mandiri, lebih mandiri pada dirinya sendiri atau tanggung jawabnya lebih dimunculkan, gitu ya. Lihat. Nah, ini agak panjang nih. Gimana ada kemandirian di situ? Bentar dulu. Belum stop. Cip. Nah, gimana ada kemandirian? Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplinary. Nah, yaitu kita harus yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah menguasai orang lain, mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Itu tentang disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian menurut Diana Goshen dalam Restructuring School Skip Line 2001, Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disciplinia, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Juga menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka menjadi pengikut. Mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik. Memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi harus ada alasan atau mengikuti sebuah aliran atau ilmu dan segala macam supaya anak itu keluar motivasi intrinsiknya dari dalam, tidak dipaksakan. Kemudian menurut Dr. William Blazer, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian menurut Dr. William Blazer pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Goshen mengungkapkan bahwa dengan melahirkan nilai-nilai diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Lanjut. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, untuk mencari motivasi perilaku manusia, menurut Diana Goshen dalam bukunya Reclusive School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu suatu motivasi ekstrinsik, suatu dari luar, motivasi dari luar. Sedangkan untuk motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada 2, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia pernyataannya bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku tertentu atau manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nanti ada dijelaskan selanjutnya mengapa perilaku seorang murid atau manusia itu ada tujuannya, gitu ya. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat
penguasaan, dan yang kelima kesenangan. Terus selanjutnya di sini saya memberikan sebuah studi kasus. Ada sebuah studi kasus yang mana tadi ada 5. Yang pertama itu apa Ibu? Apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasa, kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima kesenangan. Nah, kita tebak. Nah, di sini Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ini kasusnya, jawabannya seperti ini. Kira-kira masuk ke mana? Nah, ini jawaban Dinda yang pertama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kira-kira kebebasan. Kebebasan gimana Bu? Kesenangan. Oh, mau apa kesenangan? Jadi senang-senang, pengen yang senang-senang saja. Kita lihat jawabannya apa. Nah, kesenangan dulu ya. Kalau udah jawab lumayan. Kemudian ini untuk soal yang kedua. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Kira-kira apa kebutuhan manusia yang diinginkan oleh Dinda? Kasih sayang. Pujian tadi maksudnya ada 5. Kasih sayang. Kira-kira apa? Kasih sayang dan ingin diterima. Nah, betul tuh bolohong itu Pak Oyo. Tuh. Karena keluar baca. Nah, kemudian jawaban Dinda yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Kebebasan. Ibu kira-kira apa? Kebebasan sama Dinda lihat. Kebebasan. Jawaban terakhir, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Kira-kira apa? Tadi ada yang belum penguasaan. Terus apa lagi tadi? Apa? Penguasaan, ya. Jadi ingin diakui, tuh, betul. Ingin diakui, Ibu. Atau tidak mau? Nah, ini kita lihat posisi kontrolnya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 tipe guru, ya. Ada 5 tipe guru. Yang pertama, 1 guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Tak mungkin Pak Bagus mah guru sebagai teman ya. Jadi anak-anak kemudian heureuy we. Pokoknya juga mungkin. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang diharapkan dari kelima ini minimal nomor 3, maksimal nomor 5. Jadi ini tidak diharapkan guru yang seperti itu. Guru yang sebagai penghukum dan guru yang pembuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya video posisi kontrol dulu. Nah, di sini ada video kontrolnya. Nah, 2, 1. perhatikan. Jadi di sini
Di sini menunjukkan sebuah film atau dokumentasi di mana siswa atau guru itu ini sebagai penghukum. Nah, jadi penghukum seperti ini, Bu. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Nah, jadi anak tersebut telat datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Sudah berapa kali kamu melamar ini? Dasar pemalas. Jadi kata-kata hal yang tidak boleh diucapkan telah membuat diri siswa itu terganggu. Sekarang keliling lapangan polis sebanyak 3 kali. Padahal tidak ada hubungannya. Dari kata telat menjadi sebuah hukuman fisik. Banyak alasan dan banyak alasan pelawang, miau, pokoknya ikuti kata-kata saya. Lari di lapangan, sekarang saya tambah jadi 10 kali. Supaya kau sadar bahwa tidak boleh melawan guru ya. Setelah bersalah, lawan lagi. Lari sekarang, cepat. Pak, Nah, itu sebagai guru sebagai penghukum. Kemudian guru sebagai membuat merasa bersalah. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Aduh lagi, kau lagi. Kan beberapa kali kau telat. Waktu yang udah dipanggil waktu 3 kali telat. Kalau cuman ya kalau hitung itu, kali dipanggil lagi orang tuamu. Dan kira susah membeli dia jaga bulan kamu ya. Maaf Pak, saya janji, kalau itu saya dari telat. Urusan nih, nggak lagi bukan saya tuh. Kalau cuma bicara semua ibu. Gimana kalau misalnya kalau kalau terlambat karena pergi pak sekolah, kalau kamu anak gimana? Mau kita ya? Kagak ada pulang tuh ya. Kenapa? Saya minta maaf Pak, saya janji Pak, saya datang dari telat Pak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya janji terakhir saya telat Pak. Iyalah, saya itu dalam hati lah. Bisa bilang lagi. Kalau begini lah masa dengan kelasmu, nggak naik lah kamu susah cuma. Maka susah lagi kan? Dasarnya masuk. Kemudian guru sebagai teman. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Kawan, ini. Gimana kan telepon kau ya? Ngapain tadi kau tadi semalam ya? Kan telepon lagi. Biasa lah Pak, sibuk, tugas negara deh namanya. Tugas negara nanti kau udah dengan tuh. Paling banyak mainan kali kau tuh jangan kawan kamu. Tugas negara, aku itu tidak sibuknya ya kau ya. Iya sebenarnya weh, sebentar lagi. Oh Pak, itulah yang terakhir kali. Siswa buat saya, itu terakhir kalinya deh. Jadi Nah, di sini siswa akan merasa lebih mengekalkan gurunya, Ibu. Jadi tidak ada rasa mandirinya. Gimana kalau kau tanya? Jadi sangat bergantung kepada gurunya sebagai teman itu. Jadi kalau misalnya guru tidak memberikan solusi, itu sangat kecewa anakku. Pokoknya perlu gini ya. Udah. Kalau bapak langsung jahit, bukan kau ya, bukan kau aja. Kalau kamu tuh dapat, kita lihat perasaan bapak karena membantu kau dan sebagainya. Buah lagi dari bapak. Supaya kau lebih baik lagi bapaknya. Selain itu lagi larang nggak bapak bukan ini aja. Ini kita masuk. Kemudian guru sebagai pemantau. Assalamualaikum, maaf Pak, saya telat. Jadi, telah lagi. Mobilnya ada untuk rapi. 15 Pak. Kamu tahu apa namanya? Setelah itu.
Jadi kan sepertinya langsung jam berapa ya? Jam 7.25 sekolah Pak. Nah, jadi di catatan bawah itu nampaknya kau kan lagi dari kali di telat. Nah, menurut aturan ini udah bisa kali telat. Kalau kalau sudah istirahat, kalau tinggal dulu dapat tugas tambahan dari saya. Nanti kamu lebih lagi 5 kali telat. Iya Pak. Pak, saya masukin, ya. Yang terakhir dulu sebagai manajer. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya telat. Jadi, tambah lagi. Kenapa memang Saya juga udah minta Bapak. nonton drakor memang bagus. Cuma, kalau penasaran sedikit kalau nonton drakor, cuman menurut mereka saling dari nonton drakor itu ada deh. Tadi duduknya di depan Pak, jadi saya mau bisa nonton di sekolah. Nah, sebenarnya bukan nonton drakor. Jadi menurut mereka itu supaya kamu bisa nonton drakor, tapi jangan telat, jangan nonton siang. Jadi kamu tak tuang ke sekolah. Kira-kira menurutku gimana caranya? Mungkin saya disiras rapor ini Pak, akan di sekolah. Jadi karena apa itu bagi nonton drakor memang bagus, cuman masih itu berarti sebenarnya waktu yang kau lakukan tadi satu di situ atau bahkan boleh bagi nonton dari sekolah cuman harus ingat waktu nah itu boleh masuk di sudah kan? Nah, begitu Ibu ya. Coba. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, yang tadi sudah Bapak Ibu lihat. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kemudian ini 5 posisi kontrol dulu, di mana identitas gagalnya ini apabila sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ini identitas keberhasilan atau sukses kalau berada di luarnya. Nah, kita baca satu-satu. Sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Guru berbuatnya itu guru berbuat sebagai penghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini sebuah ancaman pada anak. Kemudian hasilnya yaitu anak itu bakal memberontak, menyalahkan orang lain, dan timbullah rasa ingin berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa, dan lain-lain. Kemudian guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres atau buat stres. Kemudian hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses, yang tadi yang sudah saya bacakan, di mana teman itu minimalnya. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, jadi membantu bagaimana seorang teman membantu temannya, begitu Ibu ya.
Kemudian guru berkata, ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu atau bapak. Kemudian hasilnya akan ketergantungan pada gurunya. Kemudian kualitasnya beliau berkualitasnya, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Pertanyakan peraturannya. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya, murid mengatakan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Kemudian ini adalah identitas paling berhasil dan sukses, yaitu kontrol diri. Kalau ini kontrol dari luar, ekstrinsik. Kalau ini intrinsik. Menghargai diri sendiri sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi. Kok kamu bisa telat? Kenapa bisa telat? Jadi ditanyakan alasannya, tidak serta-merta untuk menyalahkan seorang anak. Jadi ada alasan tersendiri dari sebuah tingkah laku atau perilaku anak. Ditanyakan, guru berkata, apa yang kita yakini? Jadi ini sebuah kesepakatan yang sudah diyakini, mau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, itu yang bisa dilaksanakan di dalam kelas atau di luar dan diyakini oleh orang-orang yang ada di situ. Ya, dibuatnya juga oleh siswa-siswa sendiri dan juga guru, kesepakatan bersama. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Diberikan sebuah solusi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana kamu agar tidak terlambat, gitu. Jadi diberikan sebuah pertanyaan pemantik atau solusinya. Jadi supaya anak itu mandiri, supaya tahu apa solusinya, mencari diri sendiri. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Keyakinan kelas. Nah, kita sudah mulai keyakinan kelas, tapi sudah terlihat loyal lagi. Kita lakukan ending lagi, Pak. Tuh. Kita lakukan ending lagi. Siap ending lagi. Ice breaking terus, bawahnya semua. Nah, ini kita lihat dulu contohnya dulu. Gitu. Nah, contoh dulu, kita lihat dulu. Tangan diputar. Nah, gitu ya. Tangan diputar. Pegang wajah. Tangan diputar.
berdiri. Ah, boleh. Nanti direkam. Siap, Ibu? Video? Oh, ayo. Siap. Yuk, semangat, tangan ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berikanlah gaung. Tangan diputar-putar berikanlah nutup. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berikanlah gaung. Tangan diputar-putar berikanlah nutup. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ayo, tangan berputar secara teratur. Diputar-putar, diputar ke bawah. Ayo, semuanya. Hah? Iya. Terus. Lagi, satu. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar berikanlah gaung. Tangan diputar-putar berikanlah nutup. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Lagi. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Ayo. Tangan diputar-putar berikanlah gaung. Tangan diputar-putar berikanlah nutup. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Iya. Satu, dua, satu, dua, satu. Selesai. Coba kasih streaming wae kan baik. Nah, istirahat dulu. Aduh, kayak betul. Kayak betul. Sampai istirahat tuh kamarnya itu lah, kalian apa? Aduh. Ya kan lupa mas. Nah, tadi teh gimana ya? Oh iya. Nah, keyakinan keras sok karek HP lah. Karek HP 5 menit besok. 10 menit langsung. Oh, pieunan tak aya. Sok saja dilanjut deui. Nah, segar ibunya, sudah segar, sudah melek lagi ya. Nah, kita lanjut saja ke keyakinan kelas. Breaking line. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi ada peraturan dan ada keyakinan. Jadi ada beberapa kelemahan dalam peraturan. Salah satunya yaitu peraturan dibuat hanya dan oleh satu orang dan sisanya harus mengikuti aturan yang ada. Sedangkan untuk keyakinan kelas, yaitu keyakinan membuat warga sekolah, siswa,
bertindak berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini bermanfaat dan positif untuk dirinya tanpa ada paksaan atau ingin dipuji. Jadi motivasi intrinsik. Dan ini jawabannya, jawaban keyakinan kelas ini berasal dari keinginan siswa-siswa yang melakukan keyakinan kelas berdiskusi. Sedangkan peraturan mengandung unsur paksaan. Siswa bertindak karena takut dihukum atau menghindari ketidaknyamanan dan dorongan ingin imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi ekstrinsik. Yang diharapkan yaitu motivasi intrinsiknya, Ibu ya, Bapak. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Selanjutnya, nah ini alur pembentukan keyakinan kelas atau kelas sekolah. Yang pertama, berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah atau warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi yang tadinya tidak boleh berlari-lari atau tidak boleh berisik, sedangkan boleh berisik tapi harus atau boleh bertanya gitu. Kalau misalnya dipersilahkan begitu. Jadi diubah kata-katanya yang tadinya kalimat-kalimat yang biasa menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada meninjau terus diulang. Nah, ini adalah hasil kesepakatan kelas yang dilakukan saya bersama dengan peserta didik siswa kelas 3 SDN Budi Harti. Itu kesepakatan kelasnya apa? Menghormati. Jadi semua siswa diharapkan untuk menghormati satu sama lain, guru dan semua materi kelas. Jadi saling menghormati. Jadi tidak dipaksakan untuk diam dan segala macam karena takut dihukum, karena ini adalah hasil kesepakatan dari semua warga kelas. Komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap sopan dan santun dalam setiap kegiatan pembelajaran. Juga kehadiran, semua siswa datang tepat waktu dan tepat untuk setiap sesi kelas. Kemudian partisipasi, semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi tidak pasif ya. Jadi kalau walaupun tidak mengerti boleh bertanya dan lainnya, harus aktif saja mengikuti semua alur pembelajaran. Jujur, siswa harus berani mengakui kesalahan dan mengungkapkan kejadian dengan jujur. Kemudian saling menghargai, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan atau mengarah ke perundungan atau bullying. Kemudian penggunaan ponsel dilarang selama sesi kelas kecuali ada izin sebelumnya dari guru piket. Itu adalah hasil kesepakatan bersama yang dilakukan saya dengan peserta didik saya di kelas 3 SDN Budi Harti. Menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Ini yang dilakukan saya kepada peserta didik yang kedapatan selalu telat datang terlambat. Jadi apa yang dilakukan saya sebagai manajer yaitu sebagai berikut.
Posisi control manager, posisi sebagai manajer. Guru duduk bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi untuk tindakannya yang kurang tepat. Kemudian selanjutnya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini validasi kebutuhan, segitiga restitusinya menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kamu selesai? Pertanyaan-pertanyaannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk melakukan kestabilan identitas. Kamu kan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan itu. Ini untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian langsung ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Jadi alasan tertentu. Kita dengarkan dulu alasannya mengapa anak seperti itu. Terus ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Tentunya dari keyakinan kelas yang telah dibuat atau sekolah. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Tuh, segitiga restitusi ini adalah kasusnya. Nah, jadi di sini saya melakukan segitiga restitusi dengan peserta didik yang mana di sini menstabilkan identitas terlebih dahulu. Menstabilkan identitas dapat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi Olive ini sudah tahu kasusnya atau menyadari kesalahannya, yang mana Olive datang terlambat ke sekolah. Yang seharusnya jam 7 sudah di sekolah, Olive baru datang jam 7 lebih. Jadi sudah tahu apa kesalahannya. Itu merupakan tahap menstabilkan identitas dengan cara tidak menyalahkan tapi menanyakan sebuah alasan. Ya. Kemudian tapi jangan membesar orang kesalahan ya. Yang
sini tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Di mana dalam percakapan ini, dalam dialog ini, Olive mengatakan biasanya Olive diantar ke sekolah menggunakan sepeda motor. Kemudian karena ada alasan tertentu tidak bisa diantarkan oleh sepeda motor, maka Olive datang ke sekolah dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh yang sama dengan sepeda motor. Kemudian setelah sampai di sekolah, Olive datang terlambat karena perbedaan kecepatan pada motor dan juga apabila berjalan kaki. Maka kemudian di sini ditanyakan mengapa Olive terlambat, sebuah alasannya. Kemudian untuk tahap yang ketiga, nah jam 6:50 berangkat dari rumah apabila menggunakan sepeda motor. Di sini saya melakukan atau melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di mana tahap keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini saya memberikan sebuah pertanyaan. Olive tahu apa yang salah dan Olive kenapa Olive bisa telat dan lain-lain, atau bagaimana kalau misalnya Olive supaya tidak telat. Ternyata dari pertanyaan stimulus itu Olive menjawab, saya akan datang lebih pagi. Dengan tentunya dengan ditemani teman sekolahnya, karena apabila sendiri cukup khawatir juga dengan jarak yang waktu dan tempuh yang sangat jauh. Dengan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati, yaitu saling menghormati. Jadi semua orang datang tepat waktu, juga Olive harus meyakini keyakinan itu karena dibuat secara bersama-sama, dan juga harus menghormati orang lain yang datang lebih awal. Kalau misalnya jam 6.50 itu sudah kesiangan, berarti Olive harus datang jam berapa? Jam 6.30 gitu ya, jam 6.50 ya. Jadi Olive siap-siap dari rumah sedangkan ke sekolah itu jam 6.30 ya. Nanti kita berangkat jalan kaki, tidak mengandalkan ya pada ayah. Jadi jalan kaki dengan teman dari rumah ke sekolah. Ada teman? Nah, di sini ya, menanyakan keyakinan berjalan kaki dari rumah ke sekolah dengan waktu yang lebih awal, ya. Jadi kita sudah kesepakatan. Jadi bagaimana masalah diskusi kita ini? Lebih tenang ya. Jadi sekarang kita buat kesepakatan lagi, kita buat supaya bisa memperbaikinya, supaya lebih baik lagi ke depannya dengan cara datang lebih awal supaya tidak masuk melihat. Nah, silakan kalian kembali ke kelas atau melanjutkan untuk istirahat kembali karena waktu. Nah,
saat melakukan hal seperti ini, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, dan untuk menghasilkan sebuah motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Ya. Jadi tidak lupa untuk melakukan refleksi, yaitu refleksi menanyakan bagaimana perasaan kamu setelah melakukan segitiga restitusi. Ini adalah respon murid. Terima kasih kepada Pak Bagas yang sudah mengajak saya berdiskusi dan mempraktekkan segitiga restitusi. Ketika saya melakukan kesalahan yakni datang terlambat ke sekolah, Pak Bagas tidak memarahi saya, tidak menghukum saya, tetapi Pak Bagas mengajak saya berdiskusi untuk memperoleh solusi agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Lebih disiplin serta bertanggung jawab. Terima kasih Pak Bagas. Nah, ya. Jadi setelah melakukan segitiga restitusi, anak lebih terbuka, lebih bertanggung jawab, lebih memotivasi dirinya. Muncullah motivasi intrinsik yang ada pada diri anak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Jadi selesai presentasi saya atau tentang budaya positif yang tadi ditanyakan, yang tadi ditayangkan itu 5 posisi kontrol guru teh sebagai apa? Yang pertama, ibu sebagai apa tadi teh? Penghubung. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Kemudian pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Untuk selanjutnya, jadi contohnya Bapak tadi sebagai manajer, bagaimana dengan tidak bagaimana ke anak itu dengan tidak bagaimana Bapak tadi seperti dicontohkan. Contohnya bahwa sebagai manajer itu pertama itu ya apa teh? Apa? Yang pertama, apabila seorang anak melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita menyalahkan anak tersebut, karena ada beberapa alasan mengapa anak itu terlambat melakukan hal seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi seperti manajer itu apa Pak? Menstabilkan identitas dengan cara bagaimana Bapak? Ya, menanyakan kepada anak Iya. apa alasannya, apa kesiangan. Kemudian sudah. Kemudian selanjutnya. Kemudian tahap yang kedua Bapak, validasi tindakan yang salah. Iya, jadi kita harus menanyakan apa alasan datang terlambat, gitu ya. Ya. Kemudian yang terakhir Bapak, menanyakan keyakinan. Jadi kita harus menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama-sama dengan peserta dirinya Bapak ya. Iya, terima kasih Bapak. Bapak sepertinya sangat mengerti sekali. Tuh. Sangat memahami sekali Bapak.
Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak yang kesalahan dari saya karena kesempurnaan milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih. Dah. Aduh, kalian mau waktu untuk es breaking one.